Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan tidak memikirkan yang lain, hatinya sudah terkunci dengan hatimu. Teman-teman, di tema bacaan kali ini kita akan cuba menyemak energi siapakah yang mengindikasikan seseorang yang hatinya sudah terkunci untuk kamu, seseorang yang tidak memfokuskan yang lainnya. Baiklah, tanpa melengahkan waktu, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Namun perlu saya terapkan bahawa general reading ini akan menarik energi banyak orang dan belum tentu akan resonate dengan situasi semua. Gunakan kebijaksanaan kalian dalam menyikapi setiap readingan yang dibincangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey teman-teman, kita mulakan pembacaan hari ini ya. Kita cuba cari tahu siapakah orang ini yang hatinya sudah terkunci dengan kamu. Siapakah seseorang ini? Siapakah dia? Seseorang yang hatinya sudah terkunci dengan hatimu. Siapakah dia? Seseorang yang hatinya sudah terkunci dengan hatimu. Wow, teman-teman, kartu pertama ya, cukup mengejutkan. Nah, teman-teman, orang ini pada awalnya datang untuk sebatas ya, memanfaatkan rasa cinta kamu terhadap dirinya, memanfaatkan kebaikan kamu. Ketika dia telah memanfaatkan kebaikan kamu, keuangan kamu, kemudiannya pencuri ini, thief ya, hatinya bukan saja berjaya kamu curi, tetapi berjaya kamu kunci. Entah kenapa ya, ketika memandang ke arah kartu ini, walaupun dia seorang pencuri, saya menangkap di awal hubungan kalian ini ya, dia datang sebatas untuk hanya memanfaatkan cinta kamu. Ketika dia menyedari ya, wow, ada orang yang jatuh cinta banget dengan dirinya, maka dia memanfaatkan kebaikan kamu dengan cuba ya, memanfaatkan keuangan kamu, memanfaatkan segala sesuatu yang kamu berikan. Tetapi apa yang tidak dia sedar, semakin ke depannya ya, bukan sahaja dia yang berjaya memanfaatkan kamu, tetapi hatinya yang berjaya kamu kunci. Saya menangkap daripada kartu pertama ini, dia tidak menyangka yang dengan ada niat yang seperti itu dari awal lagi ya, dia tidak menyangka yang kemudiannya akan bertukar atau berubah ya, menjadi hati yang berjaya kamu kunci. Dalam arti kata lain, teman-teman, orang ini tidak menyangka yang dia akan jatuh cinta dengan kamu. Kerana pada awalnya hanya sebatas datang untuk memanfaatkan kebaikan kamu. Nah, orang ini sudah tahu kamu mencintai dia. Might as well ya, menggunakan kamu sepenuhnya. Nah, itu yang terjadi. Beberapa di antara dia dengan niat yang datang untuk memanfaatkan kamu, kemudiannya tanpa dia sangka, pencuri itu tidak lagi menjadi dirinya. Tetapi kamu yang berjaya mengunci dan mencuri hatinya. Kerana kebaikan kamu membuatkan dia berfikir, walaupun dia memanfaatkan kamu ya dari segi keuangan, mengambil uang-uang kamu, menggunakan segala fasilitas yang kamu berikan, membuatkan dia berubah hati. Tidak menyangka ya, seorang pencuri ini boleh berubah hati. Dan dia mulai merasakan ada sesuatu yang terjadi di hatinya. Tetapi saya menangkap dengan jelas ya, dari awal, orang ini langsung tidak ada niat untuk mencintai kamu, tetapi sebatas hanya untuk memanfaatkan segala kebaikan kamu. Okey teman-teman, benar ya apa yang saya katakan tadi? Kartu yang hadir di sebelahnya, The Lovers. Nah, pencuri ini teman-teman, benar-benar begitu kaget sekali ya, yang hatinya berjaya kamu curi, hatinya berjaya kamu kunci. Dia juga tidak menyangka ya, seiring berjalannya waktu, dia akan jatuh cinta dengan kamu. Dia juga tidak menyangka, padahal dia hanya ingin memanfaatkan segala kebaikan kamu. Seperti saya katakan tadi, nah sudah kamu yang jatuh cinta dengan dirinya, might as well ya teman-teman, memanfaatkan segala apa yang kamu berikan. Tetapi little that he or she knows ya, seiring berjalannya waktu, wujud ketertarikan di hatinya untuk kamu. Nah, ini berlandaskan apa? Kebaikan hatimu. Ada ketertarikan yang cukup amazing bersebelahan dengan pencuri ini. Saya rasa dia benar-benar kaget dan terkejut.
Okey teman-teman, kerana di sini kamu bukan sebarangan wanita, kamu bukan sebarangan pria ya, tetapi kamu orang yang cukup tegas dan kamu melakukan sesuatu itu dengan cukup tulus. Saya menangkap dia dapat merasakan ya, ketulusan daripada hati kamu yang bukan sekadar mencintai, tapi kamu banyak membantu. Nah, dengan kepribadian yang seperti ini teman-teman, bukan saja pencuri guys. Orang yang tidak baik, mempunyai niat yang tidak baik juga ke depannya, kerana kamu berterusan menebar kebaikan, ini akan merubah dia. Merubah hati seorang pencuri. Orang yang memanfaatkan kamu kini menyedari setelah pergi membawa semua uang-uang kamu, memanfaatkan kebaikan kamu, kini dia pula yang mencari. Nah, kartu di tengah ini teman-teman, yang memisahkan kalian ini adalah the lovers. Masih ada ketertarikan untuk satu sama lainnya. Walaupun kalian mungkin ya sedang tidak berkomunikasi, ada yang berjauhan, long distance relationship, ada yang telah pergi. Tetapi masih ada ketertarikan itu. Kita lihat lagi ya. Wow, di sini unexpected income. Saya menangkap ada sesuatu yang benar-benar tidak terduga ya terjadi. Ini mungkin ada kaitannya dengan kehidupan secara keseluruhan ataupun pendapatan. Lebih melihat ke arah kombinasi kartu-kartu ini ya, saya menangkap sesuatu yang terjadi tanpa diduga. Ini mungkin dari pihak kamu atau pihak si dia. Mungkin kamu mendapat kabar berita ya, yang setelah dia mengambil uang-uang kamu, dia mungkin akan memulangkannya nanti, atau ini mungkin menjadi pertikaian di hati kamu. Apakah setelah memanfaatkan kebaikan kamu, dia masih perlu dibantu? Tetapi di sini saya menangkap seperti ada sedikit keberuntungan yang terjadi di pihak kamu setelah kamu membantu orang ini. Setelah segala sesuatu yang kamu bantu teman-teman, kedepannya walaupun dia mungkin pergi memanfaatkan kamu, tetapi ada sesuatu yang datang secara seperti kelimpahan ya, yang terjadi tanpa kamu duga. Nah, ini mungkin berlaku di pihak kamu atau berlaku di pihak si dia, sehingga membuatkan dia tersedar yang dia harus datang kembali memulangkan uang ini kepada kamu. Ini ada kaitan dengan keuangan. Nah, contohnya ya, jikalau kalian ini mungkin rakan kongsi, business partner, atau kamu mungkin pernah memberikan dia modal untuk memulakan perniagaan, tetapi dia mungkin melarikan uang itu, seperti itu ya. Saya menangkap seperti ada sesuatu yang membuatkan dia tersedar dari segi keuangan. Di sini mungkin ada keuangan yang membaik, yang turut menyedarkan ini adalah waktu yang tepat untuk dia memulangkannya kepada kamu. Okey teman-teman, court house. Beberapa di antara kalian di sini mungkin berdealing ya dengan energi seorang mantan, orang yang sudah kamu kenali. Mantan ini apa saja teman-teman? Mantan isteri, suami, seseorang yang pernah melalui proses perpisahan dengan kamu. Nah, ini energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Tidak semua kartu ini akan resonate. Kalian ambil mana yang resonate sahaja. Mungkin ya, di antara 5 kartu ini mungkin hanya ada 1 atau 2 yang resonate. Tetapi di sini ya, hubungan kalian ini banyak perbincangan. Banyak isu-isu yang perlu diselesaikan. Ada yang belum selesai dengan pasangan sah, ada yang masih lagi dalam proses penceraian. Maafkan saya ya, mungkin ada energi itu. Ataupun hidup kamu yang semakin ke depan masih lagi dihantui dengan energi mantan. Nah, di sini saya tidak tahu siapa yang terlibat di sini ya. Seseorang yang hatinya berjaya kamu kunci. Ini mungkin energi mantan kamu, energi orang masa lalu kamu, orang yang datang memanfaatkan kamu. Saya juga agak terkejut ya. Pembacaan hari ini diawali dengan kartu yang seperti ini. A thief. Seseorang yang bukan saja mencuri keuangan kamu, mencuri segala kebaikan kamu dan juga memanfaatkan ketulusan cintamu. Tetapi detik ini saya menangkap ya, dia begitu kaget, tidak menyangka yang dia jatuh cinta dengan kamu. Bottom of the deck. Wow, di sini seperti ada pathway. Seseorang yang masih cuba menemukan cara itu. Di sini teman-teman, ketika hadirnya kartu pathway ini ya, ini seperti ada pilihan yang perlu dilakukan. Seseorang yang berada di persimpangan untuk memilih, sama ada memilih kamu, keluarganya, pasangannya, pekerjaannya atau negaranya. Nah, di sini saya seperti melihat orang yang mencari cara, mencari jalan. Beberapa yang lain ya diposisikan sebagai pilihan. Membuatkan dia ya hatinya mulai bercabang, tidak tahu untuk kembali atau pergi. Nah, begitu ya. Pathway juga boleh mengindikasikan seseorang yang mulai menjumpai jalan pulangnya.
Seperti itu teman-teman. Okey guys, kita perlu lihat dengan lebih jauh lagi ya. Seperti apakah kondisi dia sekarang ini? Seseorang yang hatinya berjaya kamu kunci. Seperti apakah kondisinya detik ini? Wow, privileged lady. Saya menangkap beberapa di antara dia ini agak spoil, teman-teman. Spoil itu apa, teman-teman? Orangnya cukup boros sekali. Ketika mendapatkan uang, cenderung membazir. Jikalau ini bukan energinya. Orang ini juga, teman-teman, ya, beberapa di antara dia di sini suka show off, ya. Suka menunjuk-nunjuk. Suka showing off akan hartanya, statusnya dan sebagainya. Jikalau ini bukan energi yang berkaitan, beberapa di antara dia mungkin mempunyai seorang anak gadis remaja yang cukup dimanjakan. Yang mungkin, ya, saya tidak tahu, mungkin di awal menjadi kendala kepada hubungan kalian. Faktor anak. Anak muda, teman-teman. Anak gadis seorang remaja yang sering dimanjakan oleh bapa atau ibunya. Nah, orang ini, ya, orang yang kamu cintai ini mungkin memiliki seorang anak gadis dalam usia keremajaan yang sangat dimanjakan, terlebih dimanjakan. Dan saya menangkap sama ada faktor ini, ya, sedang difokuskan kepada faktor anak gadis, ataupun dia mungkin memiliki seorang adik perempuan yang cukup dia sayangi. Maka untuk memenuhi kebutuhan adik perempuan atau anak perempuan ini, ya, dia mungkin cuba memanfaatkan kebaikan kamu. Nah, why not, ya? Sudah kamu mencintai dia gila-gila, dia might as well menggunakan kebaikan kamu. Nah, apatah lagi kamu cenderung memberi, membantu dari segi keuangan. Dia mungkin mengambil keuangan itu untuk kepentingan anak gadisnya atau adiknya. Seseorang yang benar-benar dia manjakan. Saya tidak tahu, teman-teman. Saya hanya membaca daripada kartu yang terbuka, ya. Okey, guys. Kita lihat lagi, ya. Seperti apakah pula kondisi kamu sekarang ini? Apakah kamu memiliki fokus yang serupa seperti dirinya? Fokuskan kepada hidup, kepada anak dan sebagainya. Wow, toil and labor. Di sini saya lebih menangkap energi kamu yang bertungkus lumus, bersusah payah setiap hari, ya. Beberapa di antara kamu di sini, ketika memiliki sebuah career, kamu mungkin mempunyai perniagaan sampingan, pekerjaan lain, ya, yang kamu lakukan untuk menambahkan pendapatan. Dengan kehadiran kartu ini, teman-teman, daripada kamu memusingkan kepala dengan isu-isu yang sedang terjadi dengan seseorang yang kamu cintai ini, saya menangkap di sini kamu lebih mengarahkan energi kamu kepada pekerjaan dengan menyibukkan diri. Saya tidak tahu sebenarnya, ya, faktor ataupun kendala kepada hubungan kalian ini sebenarnya macam-macam. Kerana kartu di tengah ini, ya, ada main female, seorang wanita lain yang terlibat. Dan saya menangkap ini sama ada sosok ibunya atau pasangan sahnya. Jikalau dia memang ada pasangan, seseorang yang belum selesai, ya, di hubungan masa lalu. Ini mungkin juga menjadi kendala kepada hubungan kalian. Mungkin dia terpaksa kembali kepada pasangan itu setelah mengambil uang kamu, something like that, ya. Ada faktor seorang wanita di sini yang memantau hubungan kalian, sama ada ibunya atau pasangan sahnya, seperti itu, ya. Di sini kamu mengarahkan segala tenaga ke arah pekerjaan dengan cara menyibukkan diri seperti ini, dengan harapan, ya, kamu tidak perlu memfokuskan kepada sesuatu yang benar-benar bikin kamu pusing. Sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak selesai, apatah lagi, ya, jikalau kamu perlu kembali dari nol lagi. Mungkin keuangan kamu sudah dia habiskan, segala keberuntungan kamu, saving kamu, apa saja, ya, kamu berikan segala-galanya untuk si dia. Sesuatu yang kemudiannya menyudutkan kamu ke posisi ini. Kerana di sini, teman-teman, ini kartu yang bersusah payah. Terpaksa bekerja dari pagi sehinggalah malam, mengusahakan sesuatu, mengupayakan sesuatu. Kamu kelelahan di sini. Tetapi lebih baik begini daripada berterusan dimanfaatkan. Tetapi setelah apa pun yang terjadi, ya, seperti saya katakan di awal bacaan, orang ini kaget sekali, tidak menyangka. Dengan niat datang untuk mencuri, kemudiannya hatinya yang juga turut dicuri dan dikunci oleh kamu. Nah, ini, teman-teman, ya, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Kita lihat lagi di sini, ya. Wow. Setelah kamu pergi meninggalkan dia atau dia pergi meninggalkan kamu, setelah hubungan kalian terjejas seperti ini atau tidak ada kejelasan, ya, saya menangkap ada energi keputusasaan dari pihak si dia. Nah, teman-teman, uang yang diambil, uang yang dipakai itu juga tidak akan membantu kita untuk selama-lamanya. Nah, apatah lagi, jikalau prediksi saya tadi dia orang yang boros atau menghabiskan uang ini kepada adik perempuan atau anak perempuannya.
Di sini teman-teman ya, wang itu tidak akan bertahan untuk selama-lamanya jika kita tidak pandai mengendalikan ia. Saya melihat dia berada dalam posisi di mana dia bermula, di situlah dia sekarang. Dalam keadaan keputusasaan mencari cara. Maka ini mungkin menjelaskan kartu path tadi ya. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan beberapa angka kerana terlihat dengan jelas ya, ada angka-angkanya. Sebentar tadi ada angka 35 dari kartu path yang juga mengindikasikan angka 8, angka 3, 35 seperti saya sebutkan tadi, angka 32, angka 5, angka 12, angka 24, angka 6, angka 15, angka 16, angka 2, angka 7, angka 27, angka 9, angka 23 dan juga angka 29. Sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, ini angka-angka yang mungkin ada kaitan dengan kamu atau si dia. Dan satu lagi teman-teman, angka 11. Ya, angka 11. Seperti itu. Okey guys. Saya tidak tahu ya, tapi tergerak untuk memberikan kamu angka-angka ini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi. Siapakah orang ini dengan lebih terperinci lagi? Seseorang yang berjaya kamu kunci hatinya untuk kamu. Ini hanyalah energi secara keseluruhan ya. Kita cuba lihatkan lagi ciri-ciri terperinci seseorang ini yang hatinya berjaya kamu kunci. Siapakah orang ini? Wow, teman-teman, benar ya, orang ini mungkin sedang berjarak jauh daripada kamu kerana ada mountain. Saya merasakan mungkin beberapa daripada dia ini ya, orang daripada luar negara yang datang ke negara kita. Ataupun jikalau ini bukan orang luar negara, ini mungkin orang kita yang bekerja di luar negara atau detik ini terpisah dengan kamu dan migrate to another country. Ada hubungan jarak jauh di sini dan saya menangkap ya, ada keputusan yang sudah dia ambil dan dia seperti berpegang kepada keputusan itu. Orangnya degil. Teman-teman, di sini ada star. Dia merupakan seorang pemimpi yang ingin mewujudkan segala cita-cita dan harapan di hati. Beberapa di antara dia ini teman-teman ya, orangnya agak popular dan orangnya berkedudukan, famous, dikenali oleh banyak orang. Mungkin turut dikenali di luar negara. Saya tidak tahu sama ada dia seorang influencer, selebriti, penyanyi, pelakon, seseorang yang saya lihatkan di sini ya, merupakan seorang public figure. Dan setiap kali ya, jikalau dia ingin bertemu kamu ya, ini seperti menjadi hambatannya. Tidak boleh dilihat oleh orang banyak. Okey teman-teman, coffin. Saya menangkap beberapa di antara kalian ini ya, ini hubungan yang sudah berakhir. Kerana hubungan ini berjalan secara tertutup. Walaupun kalian ingin merealisasikan sebuah impian ya, ini seperti tidak terjadi kerana banyak hambatannya. Beberapa di antara kamu ini sudah terjedah, terputus, berakhirnya sebuah hubungan. Itu saya tarik di sini ya. Teman-teman, kamu hanya perlu ambil kartu yang resonate dengan kamu sahaja ya. Dan saya merasakan detik ini ya, dia merasakan sangat kehilangan kamu. Walaupun hubungan kalian sudah berakhir. Okey teman-teman, di sini teman-teman, dia merupakan seorang yang sangat mencintai kebebasannya. Orangnya cukup mandiri, tetapi orangnya juga money oriented. Sangat memfokuskan ke arah financial. Orang yang ingin mencari uang yang lebih, sanggup kehilangan orang yang mereka cintai demi mencapai sebuah cita-cita. Jikalau dia merasakan kamu adalah kendala kepada dia untuk mencari uang yang lebih, dia akan tinggalkan kamu. Nah, ini karakteristik ya, ciri-ciri orang ini. Tetapi kerana kemandiriannya, orang yang berjiwa bebas, itu tidak berarti dia pergi untuk selama-lamanya. Beberapa di antara dia ini ya, sepertinya masih menghantar signal, masih lagi keluar masuk dalam hidup kamu. Seperti tidak memberikan kata putus, and yet tidak memberikan kepastian dalam sebuah hubungan. Tidak ada kata putus atau tidak ada kata-kata untuk meneruskan. Cukup membingungkan. Beberapa yang lain teman-teman, nah ini kuncinya keluar juga ya. Hatinya yang benar-benar sudah berjaya, kamu kunci. Kerana menurut dia, kunci ini berada di tangan kamu. Nah, kamu lihat ya, seiring terbukanya kartu-kartu ini, baru kita mendapat kartu kunci ini yang mengindikasikan dia menyedari setelah dia membebaskan diri, pergi meninggalkan kamu, sudah merasakan kehilangan kamu, kemudiannya merasakan hatinya hanya berjaya dikunci oleh dirimu. Maka pencuri ini merasa kaget. Tidak menyangka akhirnya hatinya yang berjaya kamu curi.
Nah, itu pentingnya teman-teman untuk menebar kebaikan walaupun ya kepada seorang yang menjahati kita. Walaupun dia mungkin ada niat yang kurang baik, memanfaatkan ketulusan cinta kamu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia yang kehilangan perasaan ini ya, tidak menyangka yang kamu berjaya mencuri, mengunci hatinya. Nah, kunci itu terletak di tangan kamu. Kartu ini ketika dibuka ya, lebih ke arah kamu. Okey teman-teman, di sini ada crossroad yang mengindikasikan seseorang yang mencari cara. Bersebelahan dengan kunci. Setelah dia pergi teman-teman, kini dia seperti mencari cara untuk kembali. Nah, kerana kartu pertama yang terbuka ini adalah mountain, saya tidak merasakan perjalanan ini mudah ya. Walaupun dia mungkin mencari cara untuk menghubungi kamu kembali, mungkin ingin mendekatkan dirinya kepada kamu, ini seperti memberikan gambaran bahawa perjalanan hubungan ini tidak mudah. Banyak kendalanya, banyak hambatannya. Dan dia benar-benar mencari ya kunci yang tepat untuk kembali kepada kamu lagi. Masih memikirkan cara. Benar ya? Kartu penutupnya woman. Segala jalan yang dicari itu akan mengarah energinya kepada kamu. Ini sudah saya jelaskan tadi sebelum terbukanya kartu ini. Fokus dia adalah untuk mencari cara, mencari jalan pulangnya kepada kamu. Should I go left or should I go right? Nah, ini yang dipikirannya detik ini. Apakah ketika dia datang nanti, kamu mungkin akan merejectnya? Walaupun dia menyadari ya, hatinya sangat terkunci kepada kamu detik ini. Seseorang yang dia kecewakan. Maka ini tidak memudahkan perjalanan si dia untuk datang mendapatkan kamu. Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, mungkin berenergi divine feminine. Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Begitu, tapi saya tidak berpatokan kepada zodiak sign ya. Saya hanya membacakan ini mungkin kerana ini penting untuk kamu. Beberapa di antara dia yang lain ya bertindak sesuka hatinya, melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya tanpa memikirkan emosi kamu. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi ya, kendala di hubungan kalian. Seperti itu. Tetapi detik ini saya menangkap dia yang mencari cara untuk kembali kepada kamu. Pikiran yang sudah mulai rumit untuk mencari cara. Mungkin beberapa di antara dia sudah kehabisan uang-uang itu, walaupun mendapatkan keberuntungan yang kecil. Keberuntungan yang kecil ini tidak akan tahan lama teman-teman, jikalau kita tidak pandai untuk mengelolakannya. Nah, kamu lihat ya, despair, keputusasaan, kehilangan, mencari-cari uang untuk menstabilkan kondisinya. Ini mungkin juga menjadi kendala untuk dia travelling ke kamu. Saya menangkap orang ini benar-benar cuba mencari cara, menggunakan akalnya, tetapi ketika ingin mendapatkan bantuan daripada orang sekitar, tidak ada yang membantu. Ini ya, dari segi ekonomi teman-teman sedang mengalami penurunan. Kita akan lihat lagi. Mengapakah dia merasakan yang hatinya sudah terkunci oleh kamu? Kita gunakan kartu ini ya. Mengapakah dia merasakan yang hatinya sudah terkunci oleh kamu, sehingga dia mencari cara untuk kembali untuk mendapatkan kamu lagi? Orang ini orang yang sangat mencintai kebebasan, guys. Dia ketika menjalankan hubungan ya, dia seperti ada kalanya merisikokan hubungan kalian hanya untuk mendapatkan ruang untuk dirinya. Seven of Earth. Wow, di sini teman-teman ya. Kerana dia menyedari banyak yang kamu investasikan ke dalam hubungan ini. Nah, pertanyaannya tadi, mengapakah dia merasakan hatinya sudah terkunci olehmu? Kerana kamu banyak menginvestasikan waktu ya, memberikan segala cinta kamu sehingga bisa membuatkan dia bertumbuh. Orang ini banyak mempelajari segala sesuatu daripada kebaikan kamu. Nah, daripada kartu Pentacles ini, Seven of Earth, saya menangkap banyak uang yang sudah kamu berikan, banyak bantuan yang sudah hadir dari kamu, sehingga bisa menyedarkan dia ya, bahawa orang yang tepat itu adalah kamu. Kerana bukan saja kamu tulus mencintai, segala hasil uang daripada jerih payah kamu, turut kamu berikan kepada dia. Ini mungkin saving kamu yang terakhir. Nah, itu yang membuatkan dia berfikir detik ini teman-teman ya. Kamu investasikan waktu, investasikan semua kerja keras kamu, uang daripada penghasilan kamu, semuanya kamu berikan kepada si dia untuk membantu. Nah, di sini teman-teman ada kartu The Devil ya, ataupun ego. Saya menangkap energi kemelekatan yang masih ada.
The bottom line guys, orang ini masih sayangkan kamu. Masih ada perasaan cinta. Ego dan juga the lovers, kedua-duanya mengindikasikan angka 15. Saya tidak tahu ya, angka ini mungkin ada kaitan di antara kamu dengan dia. Tanggal lahir 15, tanggal lahir 16, tanggal lahir 6, 5 atau 1. Ini mungkin ada tarikh-tarikh penting untuk kalian ya. Setelah ditinggalkan, setelah pergi, masih ada kemelekatan dari segi energi dan saya menangkap dia masih sangat sayangkan kamu. Ada perasaan yang seperti walaupun ya komitmen di antara kalian ini mungkin terlihat tidak sihat ya, tetapi dia masih energinya masih melekat dengan kebaikan kamu, masih menyayangi kamu, sukar untuk melepaskan. Nah kamu lihat ya, angel ini memegang sangkar yang ada burung di dalamnya. Dia mungkin pergi meninggalkan kamu, tetapi dibawa sangkar ini bersama. Nah siapakah yang berada dalam sangkar ini? Of course it's you ya guys. Seperti terperangkap, ada energi yang terperangkap, yang sukar untuk dilepaskan. Walaupun dia mungkin tidak dapat memiliki kamu, tetapi dia juga tidak mahu melepaskan kamu. Beberapa di antara kamu jelas terlihat ya, mungkin berdiri dengan seorang yang cukup narsistik di sini ya. Dengan keegoan, untuk melayan keegoannya, walaupun kalian sudah berpisah, dia tidak membebaskan kamu. Dia masih lagi menghantui pikiran kamu, membuatkan kamu ya merenung tanpa arah, memikirkan dirinya. Saya merasakan ini energi yang masih lagi berjalan. Maka ini menjelaskan teman-teman ya, mengapakah dia merasakan hatinya sudah terkunci oleh kamu kerana ada energi kemelekatan. Nah, dari segi perasaan pula teman-teman, apa yang kamu berikan kepada si dia adalah kestabilan, kekuatan emosi kamu yang berjaya memposisikan dia di hati kamu. Seperti walaupun dia seorang pencuri, orang yang memanfaatkan, kamu seperti manage to put him in his place. Seperti berjaya menempatkan dia di posisi yang sepatutnya dia berdiri. Kamu seperti dapat memberikan dia perbezaan itu. Walaupun dengan ada niat untuk memanfaatkan kamu, dia kini mulai menyadari ya, perasaan ini bertumbuh. Kerana keutuhan, ketulusan daripada cinta kamu yang tidak pernah bermain-main ya, dari awal lagi. Dia mulai menyedari ketulusan kamu, kebahagiaan, kestabilan yang kamu berikan. Kamu tahu teman-teman, ketika dia berada di samping kamu, hidupnya cukup baik. Segala kebutuhannya dipenuhi. Dari segi emosi, dari segi keuangan, barang-barang yang dia perlukan, itu semua akan kamu beri. Akan kamu provide seperti itu. Dan dia tidak menyangka teman-temannya kerana energi seperti ini tidak didapatkan dari orang lain ataupun pasangannya sendiri. Teman-teman, di sini ada Nine of Fire. Saya menangkap energi seseorang ya, yang hatinya berjaya kamu kunci sehinggalah detik ini. Mengapakah dia merasakan seperti ini? Kerana dia tahu ada persisten ya, sikap persisten dari kamu yang bertahan untuk cintanya. Membuatkan dia secara tidak menyadari turut bertahan dengan kamu. Saya tidak tahu, saya lebih menangkap ke arah ya, ada sesuatu yang memberikan saya gambaran secara fisik. Kalian mungkin ada yang tidak pernah bertemu, berjauhan, tetapi dari segi energi ada kemelekatannya. Cukup pelik sekali ya. Jarang bertemu, mungkin ada yang sudah melepaskan, tetapi bertahan dari segi perasaan. Orang ini masih memikirkan kamu guys. Masih sangat memikirkan kamu. Sering dibayang-bayangi oleh kamu atau semesta ya, akan membisikkan sesuatu tentang kamu ke dia. Maka ketika ini sering terjadi hampir setiap hari, ini seperti meyakinkan dia yang hatinya tanpa dia sedari sudah terkunci oleh kamu. Nah, detik ini saya menangkap dia yang cukup kecewa. Kamu tahu mengapa dia kecewa? Dia kecewa kerana dia sudah menghampakan kamu. Menghampakan segala hasrat di hati kamu. Mungkin untuk bernikah, untuk membawa hubungan ini ke level kebahagiaan. Dia benar-benar menghancurkan masa depan kamu. Dia menyadari itu. Bukan saja uang kamu habis ditelan ya, tetapi juga harapan untuk masa depan kamu turut dihapuskan. Beberapa di antara kamu di sini sepertinya sudah lama ya, menunggu, menanti, mencari orang yang tepat itu. Apa yang membuatkan kamu lebih frustasi adalah ketika kamu menyadari hatinya sudah berjaya kamu kunci, tetapi badannya tidak kamu dapatkan. You got what I mean, right? Walaupun hatinya sudah berjaya kamu kunci, yang mengecewakan kamu kerana badannya tidak kamu dapatkan. Secara fisiknya
tidak kamu dapatkan. Dan dia juga menyedari ya, pemergian si dia ini sudah cukup menghancurkan kamu. Saya juga menangkap semakin terbuka kartu-kartu ini di arah kamu ya. Kalian di sini cukup nothing sekali. Berpikiran cukup negatif. Cukup negatif. Ini sesuatu yang menurut saya akan lead you to anxiety, depression, trauma. Kamu perlu keluar dari situasi ini. Bangkit kembali. Kekuatan itu ada di diri kamu, bukan terletak di dirinya. Walaupun hatinya berjaya kamu kunci, maka kamu perlu melihat ke arah itu. There is something about you sehingga kamu mampu untuk mengunci hatinya. Maka kekuatan itu, kunci itu terletak di diri kamu. Kamu perlu bangkit kembali. Tidak perlu menutup diri seperti ini. Jangan pikir rakan-rakan kamu, keluarga kamu akan mentertawakan kamu ya, kerana mungkin usia kamu yang sudah semakin meningkat, tetapi kamu dipermainkan dengan banyak cewek-cewek, cowok-cowok yang lain. Jangan ada pikiran yang seperti itu. Percayalah teman-teman, setiap ujian yang memasuki kehidupan kita ini ya, itu hanyalah untuk mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih amazing. But unfortunately, sebelum kita mendapatkan itu, ini perjalanan yang perlu kamu tempuhi. Okey teman-teman, mengapakah dia merasakannya yang hatinya sudah terkunci banget oleh kamu? Kamu mendapat kartu ini 2 kali, daripada Oracle card dan juga card The Lovers daripada Tarot deck. Nah, di sini teman-teman, kedua-dua ya, whether it's from the Oracle card or Tarot card ya, kamu mendapat kartu Lovers ini 2 kali. Hati yang masih lagi bersatu. Detik ini saya menangkap teman-teman ya, seperti saya katakan tadi, orang ini sedang mencari cara, ingin mengupayakan cara atau jalan untuk datang ketemu kamu. Dengan hadirnya kartu The Lovers ini memberikan saya gambaran seseorang yang inginkan penyatuan, ingin bersatu dengan kamu lagi demi kebaikan ya. Walaupun banyak pemilihan yang hadir di antara kalian, kenapakah dia datang kembali untuk memilih kamu? Dengan hadirnya kartu The Lovers ini mengindikasikan dengan kuat 2 lovers guys. Dan dari tadi ya, angka 15, angka 16, 5, 6, 1, I don't know, it's repeatedly ya, seperti memanggil untuk saya menjelaskan angka-angka ini. Ini mungkin ada kaitan dengan kamu dan dia. Dia percaya kamu orang yang tepat yang berjaya mengunci hatinya kerana ada chemistry dan ketertarikan itu sehinggalah hari ini. Walaupun orang ini sudah banyak mengecewakan kamu. Saya tidak tahu ya, ada sedikit energi yang mengindikasikan dia seperti menyedari dia berhutang dengan kamu teman-teman. Dan saya tidak tahu ya, setiap kali dia menyayangi adik perempuannya, memanjakan anak perempuannya ini, sesuatu berkaitan dengan adik perempuan, anak perempuannya. Jika ini berkaitan ya, memberikan dia gambaran, saya merinding ya, memberikan dia gambaran ya, mengingatkan dia kepada kamu. I don't even know how to explain this. Anak perempuannya, anak perempuan remajanya atau adik perempuannya, ketika dia mengeluangkan waktu ya, jika ini berkaitan ya, maksudnya dia orang yang ada pasangan dan ada anak. Setiap kali dia menghabiskan waktu dengan anak perempuan atau adik perempuannya di sini ya, saya tidak tahu ada sesuatu yang seperti adik perempuan atau anak perempuan ini digunakan oleh semesta untuk menyampaikan mesej tentang kamu ke dia, membuatkan dia mengingati kamu lagi dan lagi. Kerana ada sesuatu yang adik perempuan, anak perempuan dia ungkapkan secara tidak sengaja, secara kebetulan, yang mengingatkan dia kepada kamu. Kata-kata yang serupa maybe. Atau ada energi yang berkaitan. Wow, saya merinding dari tadi ya. I don't understand this. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Mengapakah dia merasakan kamu berjaya mengunci hatinya. Wow teman-teman, tidak ada orang dalam dunia ini yang dapat meyakinkan dia seperti kamu ya. Kamu banyak membantu, banyak mendukung, banyak memberi cara bagaimana dia dapat menambahkan pendapatan sampingan, bagaimana dia boleh menjadi orang yang berjaya. Kamu di sini bukan saja setakat mencintai, kamu juga membimbing orang ini, memberikan dia tunjuk ajar, menguatkan dia ke arah talentanya,
Kamu meyakinkan dia mempunyai kreativitas ya, ataupun talenta-talenta yang tersembunyi, dan kamu sering memberikan tunjukkan ataupun bimbingan, kemasukan sehingga dia berjaya percaya diri. Ada kolaborasi yang cukup baik di antara kamu dengan orang ini. Setelah menimbang-nimbang segala ketulusan kebaikan kamu, maka ini membuatkan dia mulai percaya. Kamu mungkin life partnernya si dia. Life partner adalah orang yang tepat untuk dijadikan pasangan sebenarnya. Walaupun fondasi cinta kalian tidak sekuat itu dari awal lagi. Seperti saya bincangkan tadi ya, orang ini datang untuk memanfaatkan. Pasti dia akan manfaatkan setelah dia menyedari yang kamu begitu gilakan dirinya. So why not menggunakan kebaikan kamu? Nah, ini yang terjadi. Tetapi seiring berjalannya waktu, setelah menyedari dia mungkin berhasil kerana bimbingan kamu, maka dia mulai menyedari ada kata-kata daripada anak ataupun seperti saya katakan tadi ya, adik perempuannya yang menyedarkan dia ke arah kebaikan kamu. Seseorang yang dia sering manjakan. Bottom of the deck, teman-teman. Wow, detik ini ya, saya menangkap perasaan ini semakin bertumbuh, ingin datang mencari kamu, ingin datang kembali berkomunikasi dengan kamu. Tetapi ada ketakutan seperti dia tidak tahu ke depannya nanti apa yang terjadi. Tetapi kecemasan di hatinya adalah untuk mencari kamu, berkomunikasi lagi dengan dirimu. Tetapi dia masih tidak menemukan cara itu. Hanya fokusnya ke arah kamu. Seperti itu ya. Baik teman-teman, sebenarnya saya tidak mahu lagi ya membacakan zodiak-zodiak ini. Well, saya akan bacakan zodiak yang penting sahaja ya. The Lovers merepresentasikan zodiak Gemini. Hadir 2 kali. Ini mungkin zodiak dia, ini mungkin zodiak kamu. Energi lain yang hadir ya terlihat seperti Taurus, Capricorn, Aries, Sagittarius, Scorpio. Gemini hadir 2 kali dan kita juga ada Capricorn. Capricorn juga 2 kali. Nah, ini zodiak-zodiak yang terbaca di pembacaan hari ini. Kedepannya nanti teman-teman, saya mungkin tidak akan membacakan zodiak lagi ya, kerana menurut saya terapkan untuk kali yang terakhirnya. Tidak ada gunanya jikalau ada inisial seseorang, ada zodiak sign-nya, tetapi pembacaannya tidak resonate dengan kamu. Saya perlu membimbing agar kamu lebih memfokuskan ke arah pembacaannya. Kerana energi itu ada di pembacaan. Itu lebih penting. There is no use guys, pembacaannya pembacaannya tidak resonate, tetapi ada initial dan juga zodiak sign-nya. Lebih penting ketika pembacaan itu resonate, walaupun tidak ada zodiak, tidak ada initialnya. Nah, begitu ya. Ini kali terakhir yang akan saya ungkapkan di sini. Maaf teman-teman, bukan sikap untuk bertele-tele, tetapi ini perlu diterapkan. Okey guys, kita lihatkan lagi ya. Apakah yang ingin dia katakan ke kamu detik ini bagi meyakinkan kamu ke arah keberhasilan hubungan kalian ke depannya nanti? Setelah dia mengetahui teman-teman bahawa kamu berjaya mengunci hatinya, orang yang ingin menemukan cara yang tepat untuk mendapatkan kamu kembali pasti ingin meyakinkan kamu lagi ke arah keberhasilan hubungan kalian ke depannya nanti. Apa yang akan dia lakukan? Bagaimanakah cara untuk dia meyakinkan kamu akan kejayaan hubungan kalian ini? Dalam waktu yang terdekat ini ya, don't let pride get in your way. Nah, ini energi sekali lagi ya. Teman-teman, ini seperti ada gambar berzodiak Leo ya. Sebentar tadi ada Gemini. Nah, kamu mungkin juga berdiri dengan seorang yang berzodiak Leo atau ini zodiak kamu. Jikalau ini tidak berkaitan, saya menangkap energi keegoan, mementingkan harga diri, ya, mementingkan kedudukan sehingga tidak mahu menurunkan keegoan itu untuk berdiskusi. Maka kalian gagal mencapai kata sepakat kerana masing-masing degil. Tetapi jauh di dalam hati, Leo juga melambangkan energi kesetiaan. Seseorang yang bertahan dengan penuh kesabaran, tetapi yang menjadi kendalanya keegoan, mahu menang sendiri. Don't let pride get in your way. Ini mungkin informasi yang perlu diserapkan ya, sama ada untuk kamu ataupun untuk si dia, atau kedua-duanya sekali. Jikalau kalian boleh menurunkan ego masing-masing, hubungan ini akan berhasil nanti. You're very close to achieving your goal. Nah, orang yang mencari cara untuk mendekatkan dirinya dengan kamu, untuk make sure keberhasilan ke arah hubungan ini, sepertinya merasakan ya, jikalau dia melakukan perubahan, tindakan atau langkah pertama, dia agak dekat dengan pencapaiannya.
Tetapi kalian perlu menurunkan ego masing-masing. Jikalau masing-masing degil, keras kepala, tidak mahu memaafkan, maka ini akan menjadi sulit. Your hard work is paying off. Nah, ketika masing-masing meninggalkannya, kamu mulai maybe starting from nol again, bekerja keras dari pagi sehinggalah malam ya. Pendapatan kamu kini semakin bertambah. Apa yang sudah dicuri dikembalikan oleh semesta. Dan saya juga menangkap orang ini juga cuba memperbaiki kondisi keuangannya. Mungkin akhir-akhir ini dia mendapatkan income yang tidak terduga, yang mungkin akan membantu dia untuk travelling ke kamu. Di sini teman-teman, saya juga menangkap kerja keras kalian berdua yang selama ini bersabar, bertahan, akan membuahkan hasil yang baik. Sesuatu yang diupayakan, yang diusahakan, yang didoakan akan memberikan hasil yang cukup baik ke depannya nanti. Nah, ini mungkin ya, campur tangan daripada semesta yang membantu. Okey teman-teman, balance spirituality and practicality. Sesuatu itu perlu diseimbangkan. Sekali lagi ada gambar ikan ya. Sesuatu itu perlu diseimbangkan dan saya menangkap ya, ikan ini masih lalu lalang dalam hidup kamu, dalam dunianya kamu. You and him, you and her. Saya menangkap orang ini akan kembali ke dalam dunia kamu dan akan ada keseimbangan kerana segala tunjuk ajar bimbingan yang kamu berikan masih lagi dia praktis setiap hari. Maka sehingga mewujud kesedaran ya di hati seorang pencuri untuk menjadi orang yang baik. Tidak lagi ingin memanfaatkan segala ketulusan kebaikan kamu. Saya menangkap teman-teman dengan lambang ikan ini ya, ini sesuatu yang memberikan saya gambaran kepada sesuatu yang indah. Nah, jikalau kalian di sini ada keturunan Cina, pasti memahami ya, simbol ikan itu bukan saja simbol keberuntungan, tetapi juga simbol kepada fertility, kebaikan, kesuburan, bertumbuhnya sebuah hubungan. Seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, kartu terakhir yang akan saya buka di sini ya. Sebentar teman-teman. Okey guys, kartu terakhir yang akan saya buka, terlupa untuk mengambil kartunya tadi. Kita cuba lihatkan di sini ya. Kata-kata apakah lagi yang ingin dia ungkapkan ke kamu melalui pembacaan hari ini bagi meyakinkan kamu akan kesetiaan ataupun perubahan cinta di hatinya untuk kamu. Orang yang mencuri, kini hatinya dicuri. Kita cuba lihatkan ya. Kata-kata apakah lagi yang ingin dia ungkapkan melalui pembacaan hari ini. Kata-kata yang akan meyakinkan kamu akan kesetiaan cinta di hatinya. Do you still listen to our song? Wow, ini sering kali hadir lagi dan lagi ya dalam setiap pembacaan saya. Music guys, music. Lagu dan irama. Kalian berdua memiliki koleksi lagu yang dicintai, yang hanya kamu dan dia tahu, atau pernah sharing lagu bersama, pernah menyanyi bersama, pernah bersenandung bersama sehingga bercanda tawa. Do you still listen to our song? Apakah kamu masih mendengarkan kepada lagu kita? Nah, lagu kita guys, hanya lagu kamu dan dia. Tidak ada melibatkan orang lain. Jikalau dia masih mengacukan soalan seperti ini kepada kamu, maka dia menyedari. Dengan lagu pun ini bisa mengikat hatinya teman-teman. Apatah lagi jikalau tidak menyedari bahawa hatinya sudah terkunci dengan kamu. I wish I can answer all your question. Detik ini, dia dapat merasakan kamu banyak soalan yang ingin kamu tujukan ke arah dia. Tetapi dia seperti tidak dapat memberikan kamu semua jawapan itu. Dia menyedari dia perlu menjelaskan situasi, menjawab segala pertanyaan kamu. Tetapi dia tidak tahu dan tidak mendapatkan semua jawapan itu. Tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini kepada kamu. I often feel so connected to you. Apa yang terjadi teman-teman ya, hati seseorang yang berjaya kamu kunci. Nah, ini buktinya. Kerana setiap hari menurut dia sering merasakan ada energi yang terkoneksi dengan kamu. Jikalau kamu tidak berjaya mengunci hatinya, buat apa buang waktu ya sering merasakan terkoneksi dengan kamu. Nah, ini mengkonfirmasi hati seseorang yang berjaya kamu kunci. I'm sorry, I never meant to hurt you. Dan ada energi penyesalan daripada dia yang sudah cukup menghampakan kamu ya. Dia benar-benar menyedari dia menghancurkan kamu. Segala harapan masa depan kamu turut dihancurkan. I'm sorry, I never meant to hurt you. Ada perasaan bersalah yang cukup mendalam di hati seseorang yang hatinya berjaya kamu kunci.
bottom of the deck, teman-teman. I don't know what to do. Detik ini mencari cara, dia benar-benar tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Saya tidak tahu dari tadi melihat kepada arah courthouse ini ya. Dia mungkin ada perkara yang perlu dia selesaikan dengan pasangan masa lalunya. Jikalau ini berkaitan dengan kamu ya. Dan dia perlu memberi uang. Mungkin pampasan. It's like paying alimony ya. Memberi uang setiap bulan, something like that ya. Seperti uang pampasan yang perlu diberikan di atas kerugian. Sesuatu yang berkaitan dengan hubungan masa lalunya, pasangan lalunya, yang masih belum diselesaikan. Itu yang saya tarik di sini ya. Nah, ini terjadi kerana apa? Kerana dia menghadirkan pilihan. Pilihan itu adalah kamu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Maka di sini teman-teman, I don't know what to do. Dia benar-benar tidak tahu apa yang perlu dilakukan lagi. Seperti seseorang yang menemukan jalan buntu dan tidak tahu apa yang perlu dia lakukan dan selesaikan. Okey teman-teman, saya akan buka beberapa initial untuk kamu ya. Kita lihatkan di sini. Ramai di antara kalian yang sering bertanya, Kak, mengapa sering keluar alfabet ini? Jawapannya teman-teman, I don't know. Saya tidak tahu ya. Dan saya tidak akan buat cerita untuk memberikan kamu alasan kenapa ya seringkali ada alfabet yang sama. Saya tidak tahu teman-teman, ini tidak boleh dirancang ya. Saya tuangkan saja ya daripada bag ini ya, dan I don't know guys, I can't explain ya. Okey, kita lihat kepada segala initial yang hadir ke pembacaan kali ini. Seperti saya katakan teman-teman, jangan bikin pusing dengan zodiak. Dengarkan saja, fokuskan energi kamu kepada pembacaan, itu lebih penting. Bukan saja lebih penting, kamu juga membantu saya untuk menarik energi ini ya, seperti pembacaan pribadi. Ketika kamu fokuskan kepada energi pembacaan, jangan fokus kepada zodiak, angka dan sebagainya. Itu menurut saya hanyalah pembukaan bonus sampingan. Seperti itu ya, untuk mungkin ya melengkapkan sebuah pembacaan. Okey guys, sepatutnya saya pauskan video tadi ya. It's okay. Alright guys, di sini terlihat dengan begitu jelas ya, ada huruf T, O, E, N, Q, H, K, Y, W, L, X, U, G, F, dan di atas ini ada alfabet M dan juga R. Mr. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin beberapa di antara kamu di sini ya sering memanggil dia Mr. seperti itu. Jikalau dia seorang pria. Kamu wanita yang menonton, mungkin ada seperti itu, Mr. So and so, Mr. So and so begitu ya. Saya tidak tahu, ini mungkin juga kebetulan atau energi tepat yang ditarik dalam pembacaan hari ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Tetap bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.